Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmayunia Kamelia akan mempresentasikan tentang perencanaan pendidikan Islam. Perencanaan adalah suatu proyeksi tentang apa yang harus dilaksanakan guna mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan pendidikan adalah proses mempersiapkan kegiatan di masa depan dalam bidang pembangunan pendidikan. Sedangkan perencanaan pendidikan Islam adalah suatu proses pendidikan untuk mempersiapkan hal-hal yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan serta bersumber dari syariat agama Islam. Jenis perencanaan pendidikan ada 3. Yang pertama menurut besarannya, yang kedua menurut tingkatannya, yang ketiga menurut jangka waktunya. Yang pertama menurut besarannya ada perencanaan makro, adalah perencanaan yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, tujuan yang ingin dicapai, dan cara-cara mencapai tujuan itu pada tingkat nasional. Selanjutnya perencanaan meso, kebijaksanaan yang telah ditetapkan pada tingkat makro kemudian dijabarkan ke dalam program-program yang berskala kecil. Selanjutnya perencanaan mikro. Perencanaan mikro diartikan sebagai perencanaan pada tingkat institusional dan merupakan penjabaran dari perencanaan tingkat meso. Kemudian menurut tingkatannya ada perencanaan strategik atau renstra, yaitu perencanaan jangka panjang atau proses penentuan sasaran utama kebijaksanaan yang mengatur pengadaan dan pendayagunaan sumber-sumber serta strategi untuk pencapaian tujuan. Selanjutnya perencanaan koordinatif atau manajerial. Sesuai dengan namanya, perencanaan koordinatif ditujukan untuk mengarahkan jalannya pelaksanaan sehingga tujuan yang telah ditetapkan itu dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya perencanaan operasional. Pada umumnya perencanaan operasional memusatkan perhatian pada apa yang akan dikerjakan pada tingkat pelaksanaan di lapangan dari suatu rencana strategi. Yang ketiga menurut jangka waktunya. Perencanaan jangka pendek. Perencanaan ini adalah perencanaan tahunan atau perencanaan yang dibuat untuk dilaksanakan dalam waktu kurang dari 5 tahun. Perencanaan jangka menengah yaitu perencanaan yang mencakup kurun waktu di atas 5-10 tahun. Sedangkan perencanaan jangka panjang adalah perencanaan yang meliputi cakupan waktu di atas 10-25 tahun. Selanjutnya prinsip perencanaan pendidikan yaitu yang pertama interdisipliner, yaitu gabungan dari berbagai bidang ilmu pengetahuan atau beragam kehidupan. Prinsip fleksibel yaitu bersifat lentur, dinamik, responsif terhadap perkembangan atau perubahan kehidupan di masyarakat. Yang ketiga prinsip kooperatif komprehensif, artinya perencanaan yang disusun mampu memotivasi dan membangun mentalitas semua warga sekolah dalam bekerja sebagai satu tim yang baik. Selanjutnya, prinsip progress of change yaitu terus mendorong dan memberi peluang kepada semua warga sekolah untuk bekerja dan bergerak maju ke depan dengan beragam pembaruan layanan pendidikan yang lebih berkualitas. Selanjutnya, prinsip human research development, artinya perencanaan pendidikan harus disusun sebaik mungkin dan mampu menjadi acuan dalam pengembangan sumber daya manusia secara maksimal dalam mensukseskan program pembangunan pendidikan. Selanjutnya, prinsip objektif, rasional, dan sistematis, artinya perencanaan pendidikan harus disusun berdasarkan data yang ada, nyata, dan sistematika. Selanjutnya prinsip efektivitas efisiensi, artinya dalam penyusunan perencanaan pendidikan didasarkan pada perhitungan sumber daya yang ada secara cermat dan matang. Selanjutnya prinsip umum perencanaan pendidikan Islam. Yang pertama visioner. Perencanaan manajemen pendidikan Islam diarahkan untuk menjawab tantangan masa depan. Allah memberikan arahan kepada setiap orang yang beriman untuk menyelesaikan sebuah rencana yang akan dilakukan di kemudian hari seperti pada Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 seperti yang tertera pada layar tersebut. Kemudian yang selanjutnya integral adalah perencanaan manajemen pendidikan Islam harus mencakup seluruh aspek dalam manajemen, baik perencanaan dalam proses penentuan visi misi, manajemen kurikulum, pembelajaran, dan lain-lain. Seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 108 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Selanjutnya adalah berorientasi terhadap peningkatan kualitas. Dalam hal ini, perencanaan harus berorientasi kepada peningkatan kualitas dalam bentuk apapun, misalnya dalam membentuk output yang berakhlakul karimah. Seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 149 yang artinya, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak yang terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Selanjutnya adalah sinergik, yakni dalam membuat perencanaan pendidikan hendaknya dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur, sehingga kegiatan pendidikan yang akan dilaksanakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Satu sama lainnya mengikat untuk menuju tujuan bersama. Seperti firman Allah dalam Quran Surat As-Saff ayat 4, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dan barisannya teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Kemudian yang terakhir adalah keseimbangan, yakni dalam penyusunan perencanaan pendidikan Islam hendaknya menganut prinsip keseimbangan yang tidak hanya diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan kognitif, psikomotorik, atau afektif saja, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan spiritual.
Seperti firman Allah dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 7-9 yang artinya, dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keadilan supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan jangan kamu mengurangi neraca itu. Kemudian pendekatan perencanaan pendidikan yang pertama, pendekatan kebutuhan sosial atau social demand approach. Pendekatan ini menekankan pada tujuan pendidikan yang mengandung misi pembebasan, yaitu pembebasan masyarakat dari kebodohan dan kemiskinan, seperti adanya pendidikan yang memadai dan implementasinya tertuang dalam bentuk kewajiban wajib belajar. Kemudian yang kedua, pendekatan perencanaan ketenagakerjaan atau manpower planning approach. Pendekatan ini menekankan pada kesesuaian atau relevansi antara lulusan atau output satuan pendidikan dan keperluan akan tenaga kerja di berbagai bidang. Selanjutnya, pendekatan untung rugi dalam perencanaan pendidikan atau cost benefit approach. Pendekatan ini menekankan pada analisis untung rugi yang lebih bersifat ekonomis. Kemudian, pendekatan analisis efektivitas biaya atau cost effectiveness analysis approach lebih menekankan pada penggunaan dana dan fasilitas yang secermat mungkin untuk mencapai hasil optimal baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya, dimensi perencanaan pendidikan. Yang pertama, signifikansi. Perencanaan pendidikan harus memperhatikan signifikansi dan kegunaan sosial dari tujuan pendidikan yang diajukan. Pengambilan keputusan harus mempunyai garis-garis yang jelas dalam mengajukan kriteria evaluasi. Signifikansi dapat ditentukan berdasarkan kriteria yang dibangun dalam proses perencanaan. Yang kedua, relevansi. Perencanaan pendidikan memungkinkan penyelesaian persoalan secara lebih spesifik atau waktu yang tepat agar dapat dicapai secara optimal. Selanjutnya, adaptif. Perencanaan pendidikan bersifat dinamik sehingga perlu mencari umpan balik. Selanjutnya, fleksibilitas. Artinya perencanaan terkait dengan teknik dan estimasi biaya serta lainnya dalam pertimbangan yang realistis. Selanjutnya, kepastian atau definitiveness. Sekalipun perlu banyak alternatif yang disediakan dalam perencanaan pendidikan, konsep kepastian dapat meminimkan atau mengurangi kejadian-kejadian yang tidak terduga. Selanjutnya, ketelitian atau simultaneousness. Ketelitian hendaknya diperhatikan agar perencanaan pendidikan disusun dalam bentuk sederhana dan sensitif terhadap kaitan-kaitan antara komponen pembelajaran. Kemudian selanjutnya, waktu. Perencanaan pembelajaran hendaknya dapat memprediksi kebutuhan masa depan dan tetap memperhatikan kemajuan zaman. Selanjutnya, monitoring. Monitoring berguna untuk mengetahui apakah komponen yang ada berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Selanjutnya, isi perencanaan merujuk pada hal-hal yang akan direncanakan seperti tujuan apa yang ingin dijalankan, program dan layanannya apa, tenaga manusianya bagaimana, keuangan, penggunaan fisik, serta struktur organisasi dan konteks sosial. Kemudian selanjutnya, perencanaan pendidikan di sekolah atau madrasah dan pondok pesantren. Yang pertama, perumusan visi. Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini yang merupakan proses manajemen saat ini dan menjangkau ke depan. Karena visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan perumusan visi, misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi baik pihak-pihak yang berkepentingan di masa depan. Pernyataan misi lebih tajam dan lebih detail jika dibandingkan dengan misi. Kemudian, yang ketiga, perumusan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran merupakan arah atau keadaan yang ingin dicapai oleh sekolah atau madrasah dan pondok pesantren dalam kurun waktu sedang dan pendek. Kemudian selanjutnya, penyusunan rencana kerja tahunan sekolah atau madrasah dan pondok pesantren. Rencana kerja sekolah atau madrasah dan pondok pesantren adalah rencana operasionalnya disusun berdasarkan program, sasaran, dan kegiatan yang akan dilakukan per tahun guna merealisasikan pencapaian 8 standar nasional pendidikan yang diharapkan. Kemudian yang terakhir adalah penyusunan rencana anggaran biaya dan pendanaan. Anggaran memiliki peran penting di dalam perencanaan yang dilakukan oleh sekolah atau madrasah dan pondok pesantren. Oleh karena itu, setiap penanggung jawab program harus menjalankan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan sebelumnya. Sebab itu, penanggung jawab program harus mencatat anggaran serta melaporkan realisasinya sehingga dapat dibandingkan selisih antara perencanaan anggaran dengan pelaksanaan serta melakukan tindak lanjut untuk perbaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.